Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eko dalam Putra Muka. Selamat malam teman-teman. Salam bonsai kelapa. Sebelum kita mulai video teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada video kali ini teman-teman, saya hanya memberikan sedikit inspirasi teman-teman, memberikan wejangan untuk yang namanya pohon kelapa ya teman-teman. Pohon kelapa teman-teman itu daunnya rimbun ya teman-teman. Jika kita melihat di alam itu pohon kelapa daunnya terurai dan rimbun ya teman-teman ya. Minimal itu kalau saya karena suka dengan pohon kelapa, jika kita menemukan pohon kelapa di alam itu minimal daunnya 15-16 ke atas ya teman-teman. Bahkan ada yang sampai 25 teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman, jika pohon kelapa, tunas kelapa, ataupun bonsai kelapa yang berdaun 3, 4, 2, 3, 4, itu sepertinya lucu sekali ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini sudah kerdil, sudah terurai ya teman-teman ya. Pecah daun ini belajar di 40% ini sudah mulai pecah daun. Ukurannya kerdil dan sedikit manis juga teman-teman warnanya, karena jarang saya kenakan sinar matahari, sedikit unik. Namun daunnya hanya 3 teman-teman. Jika seperti ini kita pertahankan teman-teman ya, sepertinya ini bukan pohon kelapa lagi teman-teman. Nah, ini sama seperti tanaman yang sedikit daun, entah seperti keladi, entah seperti janda bolong ya teman-teman ya. Itu yang 2, 3, 4 daunnya paling banyak teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini baru saya akan mulai program teman-teman. Kalau untuk kerdil dia sudah jadi. Kerdil sudah kerdil, daun sudah pecah teman-teman. Bonggol sudah ada, akar sudah kita ekspos dan sudah kita warnai juga ya teman-teman, sudah kita percantik juga. Untuk batoknya sudah kita percantik juga teman-teman. Bahkan ini batoknya asli teman-teman, original tanpa tempelan. Meskipun ini kalau kita cek ini teman, ini nutrisinya sudah tidak ada lagi teman-teman. Namun karena kita program dia original awalnya dan akarnya mencengkram ke batoknya, dia tidak lepas teman-teman. Uh, Walaupun dia sudah nutrisi di dalam ini sudah tidak ada hubungan, sudah tidak mengalirkan nutrisi lagi ke batangnya, namun dia tetap utuh pada posisi awalnya sejak dia mulai menetas teman-teman sampai sekarang. Nah, semakin lama kita mengawetkan, semakin kita poles, dia semakin awet teman-teman ya. Beda dengan tunas kelapa yang sering kita poles, itu bisa menjadi bumerang jadi teman-teman ya. Terlalu sering kita mempoles bahan yang kita masih tunas, nah, itu bisa berujung fatal ya teman-teman ya. Bisa misalnya kita tunas kelapa sudah kita pernis atau sudah kita cat gimana, itu bisa mengganggu pertumbuhannya ke depan ya teman-teman ya. Dan ini seperti yang saya bilang teman-teman, jika daun kelapa itu hanya 2, 3, 4, nah itu sepertinya kalau menurut saya teman-teman itu belumlah pohon kelapa. Karena pohon kelapa itu daunnya minimal itu 15 teman-teman, saya hitung kan. Kita hitung pohon kelapa yang ada di alam itu minimal 15 daun. Jadi jika seperti ini teman-teman, nah ya kalau menurut saya ini belumlah bisa kita sebut sebagai pohon kelapa ya teman-teman. Ini kita masih mulai programnya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, bagaimana kita bisa membuatnya rimbun ya, namanya bonsai itu kerdil, kerdil rimbun. Nah, jika kita ingin mempercantiknya, kita buat dia mekar. Nah, untuk bonsai kelapa agar dia rimbun, kita terpaksa memekarkan ini teman-teman. Jika kita tidak memekarkannya, dia akan lurus bertingkat ke atas teman-teman, seperti tiang listrik jika kita tidak menyayat secara ekstrim. Dan ini teman-teman, bahan satu lagi teman-teman, ini saya hanya sekedar menginspirasi teman-teman ya, sekalian saya memperlihatkan bahan-bahan saya
semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah kerdil, bonggol sudah ada, daun sudah pecah juga teman-teman ya, sudah istilahnya bukan lagi daun pemula, yang teman ini sudah belajar dia untuk menjadi daun sejatinya teman-teman ya. Daun sejati pohon kelapa itu kan sudah terurai semua teman-teman. Oh, dan ini sepertinya bisa kita sayat sedikit teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, ini saya baru akan memulai program perimbunan daun ya teman-teman, karena dia sudah mulai pecah daun. Kita sudah bisa merimbunkannya teman-teman. Ini sudah bisa kita tarik sampai ke bawah nih teman-teman. Ini sudah pelepahnya sudah sama tinggi teman. Jika tidak kita tarik lagi ke bawah teman, jika tidak kita set ekstrim sekarang, dia akan meninggi teman-teman. Nah, beginilah teman-teman ya, kalau menurut saya ini belumlah pohon kelapa teman-teman, karena daunnya 4, jadi seperti apapun kita mau cantiknya bonsai kelapa kita yang masih berdaun 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, nah, itu kelihatannya lucu teman-teman ya, karena pohon kelapa itu dia daunnya banyak teman. Jadi bagaimana kita bisa membuatnya banyak teman-teman ya. Ini sekalian saya sayat nih teman-teman. Kalau kita masih 2, 3, 4 daun ini teman, emang gak merawatnya ya gampang saja teman-teman. Nah ini congkel aja pakai tangan dapat teman. Nah, PR kita dia saat dia rimbun, nah bagaimana kita membuatnya rimbun seperti pohon kelapa yang ada di alam, barulah bisa kita sebut dia sebagai pohon kelapa teman-teman ya. Ini satu teman ya. Kalau menurut saya pribadi, bagaimanapun cantiknya teman-teman, jika daunnya hanya 1, 2, 3, 4, 5 nih teman, ini sudah mau masuk daun kelima. Oh belum teman, belum ada daun pucuk kelima, belum ada lagi. Ini saya kira nih tadi rupanya ini daun yang pecahnya teman. Saya kira ini tunas baru. Ini daun sudah pecah, cantik teman-teman. Alhamdulillah ini mulus tanpa tusuk-tusuk gores-gores teman ya. Alhamdulillah mulus teman-teman. Jadi seperti apapun kita mempercantiknya teman-teman, kalau bagi saya ini kalau masih 2, 3, 4 daun itu lucu ya teman-teman. Ini sepertinya kita bisa set sedikit lagi teman-teman. Lah inspirasinya teman, PR kita setelah kita bisa membuat dia kerdil, langkah selanjutnya kita merimbunkannya teman-teman. Jika dia kerdil rimbun seperti pohon kelapa yang ada di alam, itu barulah sebuah mahakarya. Kita hanya membuat daunnya kerdil, itu gampang saja. Nah, ini yang belum bisa lagi teman, sabar kita dulu teman. Ini teman sudah semuanya, kalau untuk di ketiga komponen ini teman, alhamdulillah ini sudah selesai teman. Akar sudah kita ekspos panjang, batok sudah kita ekspos melayang teman-teman ya. Bonggol sudah ada teman-teman, sudah meskipun kecil tapi ramping ya teman, seksi dia. Daun sudah pecah, ukuran sudah kerdil teman-teman, tidak lebih dari 1 jengkal ya teman-teman. Masih tinggi jengkal saya daripada daun dan pelepahnya teman-teman. Nah, namun sekarang PR kita teman-teman merimbunkannya seperti layaknya pohon kelapa yang minimalnya 15 daun teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya sudah membuatnya 16 daun teman-teman.
daun ke-16 sudah bakal tumbuh, dan mudah-mudahan dia akan segera pecah daun teman-teman. Ini sepertinya, saya kira ini sudah pecah daun teman-teman. Rupanya dia karena dia melengkung dan kerdil, dia renggang sendiri. Ternyata ini belum pecah daun teman-teman, belum ada tanda-tanda pecah daun karena ini kelapa sayur teman-teman. Mungkin kalau untuk pecah daun kita sabar saja karena pecah daun itu pasti. Oke teman-teman, segitu dulu inspirasi kali ini teman-teman tentang daun pohon kelapa yang rimbun teman-teman ya. Sampai bertemu pada konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.